Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Bacung Kiki, yang terhormat Ketua Pengadilan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pertanahan atau yang mewakili, sebelum kita berdoa, kita secara dengan kepala semua mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan lillahi, hamdan lillahi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Rabbana wa anfusana wa taghfir lana wa tarhamna kama kunna wa khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah wa la quwwata illa billah. Dan terhormat dan sama-sama kita banggakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare atau mewakili beliau. Dan saya hormati kita banggakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare atau mewakili. Dan saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Lempoi beserta jajaran yang sempat hadir. Dan saya hormati Bapak Ibu para ketua RT, para peserta penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau kita lebih kenal PTSL untuk kelurahan Lempoi yang sangat berbahagia. Mari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita hadir bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kota Parepare, dan alhamdulillah serta beberapa kelurahan. Untuk Kecamatan Bacung ini ada 3 kelurahan yang serentak dilaksanakan bersama dengan waktu dan jamnya, yakni Kelurahan Lempoi sendiri, Kelurahan Batang Bacung dan Kelurahan Lumut. Kelurahan Garung Maruang sudah selesai kemarin, sehingga tidak masuk untuk program PTS tahun 2024 ini. Lalu kita berselawat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Rasul sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suatu hasanah. Semoga insyaallah kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama memberikan, pertama-tama tentunya kami sebagai pemerintah Kelurahan Kecamatan dan segenap masyarakat Kelurahan Lempoi, dan sangat mengaku saya dan berterima kasih kepada Badan Pertanahan Kota Parepare. Alhamdulillah tahun ini dapat program PTSL. Malahnya itu Bapak Ibu para ketua RT warga menggunakan momen ini sebaik-baiknya supaya tangan warga kita yang memang baru terdaftar, belum ada sertifikatnya, supaya kita bisa daftarkan. Ada faedah juga yang terdapat faedah juga luar biasa. Alhamdulillah hadir
Tentu di bawah koordinasi nanti tetap ada kerjasama ya sinergitas kita semua stakeholder di kelurahan ini, RWT, LPMK, kader-kader Taruna dan semuanya ya, bahu-membahu supaya apa? Ada penyampaian ke warga sehingga selama ini warga kita yang mungkin beberapa tahun menunggu berdasarkan kemarin Pak Lurah ada PTC juga cuma tahun 2023 dan dapat. Jadi memang program Kota Parepare itu bagaimana semua tanah-tanah di Parepare dipetakan supaya apa? Kita bisa menjadi percontohan di tingkat provinsi bahkan nasional bahwa Kota Parepare semua tanah-tanah warga kita sudah terpetakan. Sehingga ada masalah dalam hari, ada sengketa-sengketa tanah langsung kita tahu, oh ini persoalannya, ini permasalahannya. Jadi itu. Dan yang paling tidak kalah pentingnya, warga-warga kita yang dapat program PTC ini dan sudah ada sertifikatnya nantinya, ya enak nih. Pertama-tama sudah sah kepemilikan kita, karena kalau masih status SPPT di Bapak Ibu itu, dan apa itu tanah masih status tanah pemerintah. Tapi kalau dia sudah ada nomor sertifikatnya, itu sudah terdaftar di pertama sebagai hak kita. Namun hak kita juga perlu kita pahami. Memang secara administrasi hak kita, misalnya ada program kegiatan kereta api kemarin ini, ya harus kita juga bawa ini dalam untuk penunjukannya kepada masyarakat umum. Ya, kita juga harus rela ini sentuh ini. Tapi pemerintah tidak pernah merugikan warganya. Malah kemarin kita sosialisasi bukan ganti rugi istilahnya, ganti untung. Namun ya yang mewakili Ibu Ketua program itu tidak nyambung kepada Parepare. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa terprogram di pusat, karena penganggaran di pusat ini ya, untuk tahun 2034 ini tidak memungkinkan, sehingga hanya terhenti di daerah baru atas sana sampai Maros. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu menjadi corong, menjadi perpanjangan tangan warga supaya bisa disampaikan kepada warga-warga kita yang memang belum ada sertifikat tanahnya, silakan. Namun demikian Bapak Ibu yang perlu juga kami penekanan kepada Bapak Ibu ya, itu sampaikan kepada aparat saya bahwa tidak ada kata tidak kalau ada warga yang mengurus. Misalnya Bapak Ibu mau daftar tanahnya untuk PTSN bisa, tetapi tentu dilihat dulu dasar-dasar kepemilikannya. Karena saya juga selaku pembina kepegawaian di tingkat kecamatan harus melindungi staf-staf saya, lurah saya dari aspek-aspek dampak hukumnya. Nah tentu apa kita buatkan pernyataan ini ada ya tanda tangan Bapak Ibu, tanda tangan yang punya tanah sebelumnya belah tanah kita, mengetahui saksi RWT-nya. Kemudian ada lagi pernyataan ahli waris. Karena yakin Bapak Ibu kalau kita semua umur-umuran sekarang kita ini, bahkan orang tua kita pun pasti kalau ilmunya pertanahan itu pasti kita bukan penggarap pertamanya. Pasti orang tua kita lagi yang penggarap pertama, kakek kita yang penggarap pertama. Nah, itu kalau kakek nenek kita yang selalu penggarap pertama, beliau sudah meninggal, nah maka dibuatkanlah pernyataan ahli waris. Ada kuasa waris bahwa sepakat saudara-saudara semua saudara-saudara ahli waris ini digosokkan kepada ini supaya tidak ada sengketa di belakangnya. Karena biasa dia yang selama ini misalnya ya, tanya saya yang selalu garap setiap tahunnya, ambil hasilnya, bayar pajaknya, kalau sudah di SPTPB-nya. Tapi belum tentu pada saat didaftar di PTSN, saya yang terdaftar karena masih atas nama bapak atau atas nama kakek, maka harus ada pernyataan ahli waris dan diketahui oleh lurah camat, terdahulu juga dibuatkan oleh RT RW setempat. Itu mungkin yang menjadi dasar kita Bapak Ibu sebetulnya belakang hari, karena pertanahan itu tidak akan mengukur suatu lokasi kalau tidak bersih, tidak ada masalah. Kalau ada masalah sementara tim dari pertanian mengukur
lantas ada yang klaim anu itu Pak dia berkurang, tidak jadi begitu. Karena kita hindari dampak-dampaknya di belakang hari. Masa sini masih leluhur, masa sini tetangga dengan tanahnya, rumput-rumput produk yang kita hindari semua, sehingga betul-betul clean and clear baru kita dibutuhkan. Mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan berbagai ini, terima kasih Bapak Kepala Pertanahan, Bapak Ibu Ketua Perdana Menteri yang mewakili atas kehadirannya untuk memberikan materi-materi kepada kita semua. Mudah-mudahan harapan saya Bapak Ibu yang menjadi garda terdepan pada kategori tokoh agama untuk masyarakat bisa menyimak dan bisa juga disampaikan nanti kepada warga-warga kita yang menjadi subjek dari program PTSD ini. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi kedua oleh Bapak Ketua Pengadilan atau yang mewakili. Pada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi dengan duduk Pak Buya. Terus terang lagi flu, nggak enak badan, jadi yang penting apa yang kami sampaikan bisa diterima sama Bapak Ibu sekalian ya. Yang saya hormati Bapak Camat Bacukiki, perwakilan dari kantor pertanahan Kota Parepare dan juga dari Kelurahan Longkolo, serta Bapak Ibu beserta penyuluhan pendaftaran tanah sistematis yang saya hormati juga. Puji syukur alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan dalam satu forum yang sama mungkin dengan tahun lalu, dan juga diberikan kesempatan oleh BPN untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan potensi konflik pendaftaran tanah sistematis lengkap ini. Dan kesempatan kali ini juga kita bertemu lagi, jadi terima kasih dari BPN dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Saya langsung ke materi Pak Buya. Dari prinsipnya tadi sudah disampaikan secara lengkap sama Pak Camat mengenai PTSL. Kurang lebih kalau saya gambarkan Pak Bu, PTSL ini sebenarnya program sertifikasi Pak ya. Jadi negara ini berkehendak hadir mempermudah proses bagi masyarakat agar masyarakat yang mempunyai tanah itu bisa kemudian mendaftarkan tanahnya. Karena kalau melalui proses yang biasa konvensional itu kalau saya lihat lebih ketat prosedurnya. Tapi berbeda dengan PTSL ini ada perlakuan khusus, sehingga kalau saya lihat di ketentuannya itu boleh saya simpulkan pada pokoknya lebih mudah. Bahkan tadi Pak Camat menyampaikan kalau tanah itu memang sudah digarap, sudah dikuasai lama sama Bapak Ibu sekalian, tapi belum didaftarkan, nggak ada alas haknya, surat-suratnya nggak ada, itu di program PTSL bisa didaftarkan hanya dengan membuat surat pernyataan. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah itu tanah dalam penguasaan Bapak Ibu, milik Bapak Ibu sekalian, disaksikan oleh 2 orang, tanda tangani, ajukan, itu sudah bisa menjadi salah satu syarat, walaupun tetap nanti dari petugas di kantor pertanahan beliau akan juga memverifikasi, tetap akan cek and recheck kebenaran daripada pernyataan itu. Itu yang seperti itu nggak ada kalau
diproses atau prosedur pendaftaran tanah biasa itu nggak ada. Bapak harus punya kalau itu tanah dapat beli harus ada AJB-nya. Kalau tanah itu tanah warisan ya harus ada penetapan waris atau keterangan waris dan seterusnya. Tapi di PTSL itu dipermudah. Nah, oleh karena PTSL ini salah satu program pemerintah yang memang tujuannya mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki oleh masyarakat agar semuanya punya sertifikat hak milik, maka tidak dipungkiri beberapa itu masyarakat justru menerima program ini sebagai program yang potensi untuk disalahgunakan. Tanah-tanah yang padahal bukan miliknya atau masih sengketa, dia buru-buru daftarkan karena ada kemudahan-kemudahan, kelonggaran-kelonggaran syarat itu. Akhirnya beberapa oknum masyarakat yang itikat baiknya kurang akhirnya menggunakan celah itu. Mentang-mentang mudah prosesnya, akhirnya dia gunakan itu. Inilah yang kemudian ke depan akan menjadi konflik sengketa pertanahan di pengadilan negeri. Itu sudah keniscayaan. Karena di pengadilan negeri Parepare ini bahkan beberapa sengketa pertanahan, sengketa hak milik atas tanah itu kalau kami cek rupa-rupanya memang didominasi mayoritas SHM-nya itu yang melalui proses PTSL. Tapi kalau dari kami tidak menyalahkan programnya. Kalau programnya bagus, karena tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu. Justru respon Bapak Ibu inilah yang seharusnya positif dan diniatkan dengan itikat baik, bukan kemudian menyalahgunakan kemudahan-kemudahan program ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang menyalahi aturan. Percayalah, kalau Bapak Ibu bermain intrik pada saat pendaftaran PTSL, tinggal tunggu waktu aja, kapan saatnya pasti akan berkonflik di pengadilan. Karena tanah yang dicurangi itu, misalnya, mohon maaf, misalnya ada Bapak Ibu sekalian ada tanah yang belum selesai dibagi warisnya misalnya, tiba-tiba didaftarkan atas nama Bapak sendirian, itu kan artinya mencurangi pihak lain. Percayalah sama saya, tinggal tunggu waktu, kapan saatnya pasti Bapak Ibu akan ketemu konflik ke depan. Akan disengketakan oleh orang-orang yang haknya itu diciderai. Tenang hari ini, tapi gelisah di depan nanti. Maka kalau pesan saya, berulang kali kami sampaikan, alas hak yang menjadi dasar Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program PTSL ini harus benar-benar dipastikan. Kalau itu, tadi saya bilang, kalau itu hasil dari membeli, ya siapkan memang AJB-nya misalnya. Kalau itu memang tanah dari waris, yang memang selesaikan dengan saudara-saudaranya, para ahli waris yang lainnya, dan seterusnya. Kalau memang itu hibah, ya selesaikan akta hibahnya. Jadi jelas semuanya. Ke depan itu Bapak Ibu lebih tenang. Yang satu lagi pesan saya, Bapak Ibu kalau nanti mendaftarkan tanah, entah ini kita bicara PTSL. Kalau Bapak Ibu mendaftarkan tanah ini mengikuti program PTSL ini, salinan berkas tanah Bapak Ibu sekalian itu dikopi dan disimpan, ya. Karena yang saya ketahui, membuka warkah tanah di BPN itu susahnya minta ampun, Pak, ya. Kalau kita mau buka bank, karena kan kalau kita daftar itu semua dokumen diserahkan ke BPN. Begitu sudah keluar sertifikat, kita sudah nggak punya histori tanah itu, kita nggak punya. AJB-nya misalnya sudah diserahkan ke BPN, atau surat keterangan warisnya sudah diserahkan ke BPN, pajaknya sudah diserahkan ke BPN, semua yang nyimpen BPN. Kalau kita nggak copy, nggak simpen, itu kita cuma pegang sertifikat akhirnya. Suatu saat sertifikat itu dipermasalahkan,
kita gagap nanti kalau ditanya, ini sertifikat dulu dapatnya dari mana, apa alas haknya, apa dulu berkas yang kamu ajukan, berkas yang kita lampirkan untuk persyaratan pendaftaran itu dulu apa, itu nggak bisa jawab, kita udah lupa, bertahun-tahun sudah kan. Maka pesan saya itu penting sekali, karena itu kalau ada sengketa di pengadilan itu bisa ibu bawa, bapak bawa untuk menunjukkan bahwa sebelum sertifikat ini terbit, ini berkas-berkas yang menjadi dasar pendaftaran kami. Sebenarnya di BPN ada lengkap itu histori tanah yang kemudian dikeluarkan SHM-nya itu di BPN ada, tapi ada beberapa prosedur persyaratan yang harus Bapak ikuti untuk bisa membuka namanya warkah tanah Pak ya. Warkah itu ada dan sulit kalau saya boleh tahu karena itu dokumen rahasia mungkin ya. Jadi ada prosedur khusus di situ. Lebih mudah kalau Bapak Ibu memang tadi saya bilang simpan salinannya. Jadi jangan aslinya diserahkan ke BPN semua, setelah itu sudah kita nggak pegang apa-apa. Itu rawan sekali kalau ke depan ada yang mempermasalahkan, kita mau menjawab sertifikat ini didapat dari mana, kita jadi bingung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan berbicara juga mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Parepare, Pengadilan Negeri ya, dalam perkara sengketa pertanahan. Karena tadi pengantarnya adalah karena PTSL ini satu program yang untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian mendaftarkan tanah. Benang merahnya karena ini mudah, biasanya akan lebih mudah berpotensi konflik. Makanya saya perlu menyampaikan konflik-konflik yang bagaimana yang biasanya masuk ke pengadilan negeri. Sengketa pertanahan itu kalau di Badan Pertanahan Nasional itu mengklasifikasikannya menjadi 3. Yang pertama konflik sengketa perkara, ya. Yang sudah masuk ke pengadilan itu namanya perkara, sudah diperkarakan. Kalau konflik itu masih di tataran Bapak Ibu sama tetangga-tetangganya, ya kan, itu masih berkonflik. Kalau sudah masuk ke pengadilan itu kita sebut itu sudah perkara tentang pertanahan. Kemudian kapan Bapak Ibu bisa mendaftarkan sengketa atau konflik ini kemudian menjadi perkara di pengadilan? Bapak Ibu bisa mendaftarkan perkara di pengadilan kapan aja sepanjang Bapak Ibu merasa hak Bapak Ibu dicederai oleh orang lain. Misalnya Bapak Ibu merasa memiliki tanah ini, kemudian tanah ini ternyata dikuasai oleh orang lain. Sepanjang Bapak Ibu merasa hak-haknya dirugikan oleh orang lain, Bapak Ibu sudah bisa mengajukan sengketa di pengadilan. Terus di mana sengketa itu bisa didaftarkan di pengadilan negeri tempat tanah Bapak Ibu berada. Itu kalau di Sulawesi itu prinsipnya itu pertama. Tanah Bapak Ibu ada di mana? Kalau tanah Bapak Ibu ada di Baru, ya dia juga di pengadilan negeri Baru. Kalau tanahnya ada di Parepare, ya pengadilan negeri Parepare. Tapi kalau tanahnya ada banyak, misalnya ada di Baru, ada di Parepare, ada juga di Sidrap, Bapak Ibu boleh pilih salah satu di mana tanah itu berada. Bapak Ibu bisa memilih mungkin di Parepare, karena yang digugat juga orang Parepare misalnya, itu Bapak Ibu bisa memilih itu. Terus apa biasanya yang menjadikan alasan munculnya sengketa pertanahan? Dari beberapa yang kami alami, itu yang pertama mengenai sengketa kepemilikan.
itu paling banyak orang bersengketa karena sama-sama merasa memiliki satu tanah dimiliki dua orang dan dua-duanya merasa benar, dua-duanya juga punya bukti-bukti yang menurut mereka itu solid, valid. Itu sengketa kepemilikan. Terus yang kedua itu biasanya karena sengketa itu muncul karena ada pihak yang merasa dirugikan. Misalnya itu ini tanah di pinggir jalan, padahal tidak pernah ada perjanjian sewa menyewa, tiba-tiba dikuasai begitu aja. Itu bisa menjadi potensi konflik juga. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan PTSL, proses peralihan hak yang tidak sesuai ketentuan. Ini yang tadi saya sampaikan di depan. Proses peralihan hak itu menjadi penting sekali untuk diperhatikan karena itu akan menjalar ke belakang. Tadi yang di depan saya sampaikan. Kalau mencurangi proses peralihan hak di depan, udah konflik di belakang sudah jadi keniscayaan, sudah pasti. Tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu orang yang dicurangi itu sadar, tinggal tunggu orang yang dicurangi itu mengetahui bahwa ternyata saya dicurangi, itu nanti pasti akan bersengketa ke belakang. Terus keabsahan sertifikat hak milik yang didasarkan pada perolehan hak yang tidak sah, itu kurang lebih sama dengan proses perolehan hak tadi. Yang terakhir, SHM ganda. SHM ganda itu saya kurang paham teknisnya di internal BPN bagaimana, tapi realitasnya ada. Satu tanah SHM-nya dua, pemiliknya beda. Itu ada, dan dua-duanya berlaku. Itu biasanya nanti BPN akan ditarik juga sebagai pihak yang masuk ke dalam pihak yang bersengketa nanti, karena BPN biar bagaimanapun harus bertanggung jawab terhadap produk-produk yang dikeluarkan. Terus bagaimana berperkara mengenai sengketa pertanahan? Berperkara di pengadilan itu sekarang sudah mudah sekali Pak, karena kita mendaftarkan melalui aplikasi online yang kita sebut dengan ICO. Kita hanya perlu mendaftarkan ke situ, unggah bukti-bukti surat awalnya, sudah nanti akan ada panggilan untuk sidang pertama dan mediasi. Mungkin beberapa waktu lalu Ibu Ketua kami sudah menyampaikan mengenai proses mediasi. Mediasi di sengketa pertanahan ini secara umum di perkara perdata ini di pengadilan bersifat wajib. Mungkin Bapak Ibu di tingkat RT juga sudah pernah dimediasi, di tingkat kelurahan juga sudah pernah dimediasi. Mungkin juga ada beberapa yang sampai melibatkan aparat penegak hukum Pak ya, di kepolisian atau di kejaksaan sudah pernah dimediasi. Tapi begitu masuk ke pengadilan akan diwajibkan untuk melakukan proses mediasi dan diberikan waktu selama 30 hari. 30 hari pertama itu harus menempuh proses mediasi, dan kalau Bapak Ibu merasa masih perlu ditambahkan lagi, masih bisa ditambah 30 hari lagi. Jadi 2 bulan hanya untuk mediasi. Kenapa penting mediasi? Karena dengan mediasi itu harapannya para pihak bisa menyelesaikan masalah dengan win-win solution, sama-sama legowo, sama-sama lega, tidak saling dendam. Karena kalau sudah sampai putusan itu adanya menang kalah. Yang kalah pasti merasa putusan itu nggak adil. Yang menang pasti sudah bilang putusan ini adil sekali. Yang kalah pasti tidak puas, yang menang pasti sangat puas. Sehingga adanya menang kalah. Tapi kalau di mediasi karena sifatnya musyawarah, saling memberikan pemahaman, pengertian, harapannya adalah
konflik batin nggak ada. Terus hasil mediasi itu bagaimana Pak? Hasil mediasi itu sama kuatnya dengan putusan pengadilan. Jadi jangan khawatir kalau perjanjian mediasi kita sepakat damai ditandatangani, sudah damai, ini nanti bisa nggak dieksekusi? Bisa, malah lebih cepat, lebih murah daripada menunggu sampai putusan pengadilan. Itu lama, itu tadi hanya untuk mediasi aja 2 bulan. Belum lagi nanti berproses 5 bulan, 5 bulan hanya di tingkat pertama. Nanti kalau nggak puas banding di Makassar 5 bulan lagi, nanti nggak puas kasasi di Mahkamah Agung di Jakarta sana, nggak tahu berapa tahun keluarnya, berapa tahun baru bisa putus. Karena Mahkamah Agung cuma satu yang diperiksa perkara se-Indonesia, puluhan ribu perkara yang diperiksa di sana. Ya kalau punya Bapak Ibu masuk diperiksa duluan, nggak tahu bertahun-tahun ternyata kalah juga. Sehingga berperkara di pengadilan itu sangat-sangat melelahkan, membuang banyak energi, ya waktu, ya pikiran, ya finansial. Jadi sekali lagi kami sampaikan, berperkara di pengadilan itu kalau bisa jangan sampai, karena itu tadi melelahkan sekali. Waktu, pikiran, uang itu tersita semua. Ya. Hasilnya belum tentu sesuai harapan Bapak Ibu sekalian. Maka kalau bisa bermusyawarah dalam hal menyelesaikan satu persoalan di lingkungan Bapak Ibu sekalian, musyawarahlah, mediasi, berdamai daripada harus ke pengadilan. Itu mengenai sengketa pertanahan. Sekali lagi, oleh karena tadi berkonflik itu sangat melelahkan, maka terkait dengan program PTSL ini tidak kurang-kurang saya mengingatkan ke Bapak Ibu sekalian, bagi yang memang nantinya berminat untuk mengikuti program ini, sekali lagi persiapkan semua alas haknya dengan baik. Jangan tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terbawa teman harus ini cukup itu selesai. Jangan, persiapkan secara matang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Camat. Alas haknya itu dipastikan lagi. Yang paling rentan itu potensi konflik itu kalau alas haknya itu tanah itu sumbernya dari waris. Itu paling rentan itu. Karena pembagian waris yang belum selesai itu terus Bapak Ibu sekalian terburu-buru memperoleh program PTSL, pendaftaran sertifikat gratis. Enggak gratis amat sih, ada beberapa yang harus dibayar juga Pak ya. Murah lah, kalau gratis tidak, saya bilang murah lah. Pendaftaran tanah yang lebih murah, ayo kita buru-buru didaftar. Sudah atas namanya ini aja gampang, itu urusan nanti nama-nama yang lain di belakang. Nah itu yang kemudian nanti di depan hari akhirnya akan saling mengklaim, menggugat, karena Bapak Ibu sekalian tidak memperhatikan tadi alas haknya dipersiapkan secara baik, secara matang agar semuanya siap. Khususnya tadi saya sampaikan mengenai tanah yang diperoleh dari waris, itu diselesaikan dulu, percaya sama saya, diselesaikan dulu dengan para ahli waris yang lain, clear semua ini, baru ikut program PTSL ini. Kalau yang diperoleh dari hibah atau dari jual beli, saya kira itu lebih sederhana, karena yang dilibatkan hanya 1-2 orang. Tapi kalau waris
yang dilibatkan itu biasanya nggak ada saudara kalau sudah soal harta, Bu. Soal tanah, soal uang itu saudara lupa kayaknya. Makanya itu diselesaikan. Kalau saya boleh memberi saran khusus untuk yang alas hak yang lain juga perlu untuk dipersiapkan, tapi saya memberi perhatian khusus terhadap tanah-tanah yang memang diperoleh dari waris. Itu karena rentan dan potensi konfliknya tinggi sekali. Agar kedepannya Bapak Ibu sekalian benar-benar setelah memang mendapatkan sertifikat dari BPN sesuai dengan tujuan daripada program ini, memberi atau sertifikasi tanah ini tujuannya untuk memberikan ketenangan kepada Bapak Ibu, karena tanah yang Bapak Ibu miliki itu sudah terdaftar, ada SHM-nya atas nama siapa di situ, jadi Bapak Ibu tenang. Tidak khawatir bahwa tanah itu nanti akan diserobot oleh orang lain dan seterusnya. Sehingga agar tujuan itu benar-benar tercapai, yaitu memberikan ketenangan pada batin Bapak Ibu sekalian terkait kepemilikan tanah, proses ke arah situ dilakukanlah dengan cara-cara yang terukur juga, dengan cara-cara yang pas, dengan cara-cara yang sesuai prosedur juga. Sehingga benar-benar setelah sertifikat itu keluar udah Bapak Ibu tenang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, pemaparan materi oleh Kepala Kantor Pertanahan atau yang mewakili. Kepada Bapak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare yang mewakili, Bapak Camat Batu Putih, Bapak Lurah Pura, Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat, peserta pemilihan PPSI yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya sesuai dengan jadwal kita hari ini adalah pemilihan PPSI. Tadi saudara materi pertama, materi kedua, dan kami lanjutkan dengan materi ketiga. Mungkin yang pertama yang perlu kami sampaikan terkait dengan misalnya ini benar-benar saja. Nah, apa itu PPSL? Ya, ada yang PPSL. Misalnya PPSL ini salah satu program dari pemerintah untuk mendapatkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia. Jadi seluruh bidang tanah itu menjadi program pemerintah sudah harus terdaftar, dan target pemerintah itu di tahun 2022 semua sudah terdaftar, dan jumlahnya ada kurang lebih 126 juta bidang tanah, termasuk tanah-tanah kita yang ada di pulau ini. Nah, jadi kita bersyukur ini program yang sangat baik, program yang sangat tepat bagi kita. Jadi di 2025 nantinya tidak ada lagi bidang-bidang yang belum terdaftar, semua sudah terdaftar. Nah, cuma ya, terdaftar yang dimaksud di sini itu pertama dia sudah bersertifikat, ya, atau sudah terdaftar bidangnya, ya, bidang tanahnya sudah terdaftar dan sudah terpetakan, gitu. Ya, tidak harus bersertifikat kalau yang kedua ini. Ya, tetapi yang pertama tadi ya, sudah bersertifikat
berarti sudah dipastikan terdaftar. Yang kedua, terdaftar dipetakan atau diidentifikasi bidang-bidang tanah itu, ini juga terdaftar. Nah, ini target pemerintah. Ya, kemudian khusus PTSL, ya ini kan polanya karena dia adalah pola terdaftar, maka mencari cara untuk mempercepat bagaimana pendaftaran tanah ini bisa segera tercapai sesuai dengan target. Ya, salah satu pola yang dipakai saat ini yaitu dengan melakukan pemetaan secara digital. Ya, kebetulan sekali khusus kita di Polda Balai ini, ya program percepatannya diprioritaskan, yaitu menuju Balai kota lengkap. Ya, hanya ada 2 kabupaten di Sulsel yang percepatannya itu disegerakan diharap tahun ini, yaitu Kota Parepare dan Kota Palopo. Ya, nanti kota-kota yang lain, kabupaten yang lain itu 2024, 2025 juga akan seperti itu. Nah, khusus kita tahun ini untuk pemetaan kota lengkap, ya kita pakai penyedia jasa. Ya, ada pihak ketiga yang membantu kami di pertanahan untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah ini, yaitu pemetaan melalui drone. Ya, jadi komunikasi drone ada terbang-terbang di sekarang ini, yaitu adalah kemungkinan pihak ketiga kami yang sedang bekerja melakukan pemetaan, ya, mengambil foto udara, ya, kemudian mengidentifikasi bidang-bidang tanah kita. Itu yang ada sekarang. Dan nanti mungkin akan melapor ke Pak Lurah juga apabila penyediaannya sudah memasuki wilayah kita. Ya, kami mau foto lokasi kita. Nah, itu bidang-bidang tanah kita yang ada di bawah itu akan difoto. Nah, makanya melalui kegiatan ini kami sangat berharap yaitu bidang-bidang tanah kita sudah dipesan dipatok. Ya, karena tingkat kejernihan foto, tingkat ketelitian foto udara ini akurasinya sangat tinggi. Katanya itu ya nanti foto yang dihasilkan itu 1/1000. Ya, 120 meter yang dari atas. Patok yang kita pasang, yang kita cek merah itu kelihatan di bawah. Nah, itu diharapkan. Kecuali di udara, makanya segera kita pasang patok-patok kita. Itu. Nah, itu satu. Terkait dengan foto udara. Nah, jadi sekali lagi pendaftaran tanah ini ya disegerakan dan percepatannya melalui salah satu unit foto udara. Nah, kemudian terkait sertifikat tadi ya sudah dijelaskan, ya, nanti kami akan jelaskan lagi. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan juga bagaimana PTSL ini lebih mudah. Sebenarnya tidak hanya lebih mudah, ya, tadi juga disampaikan Pak Ketua Pengadilan, itu lebih murah. Ya, jadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Kenapa disebut lebih mudah? Karena tidak perlu rekor-rekor untuk pertanahan. Nanti orang yang bertanah yang datang ke sini, ya itu lebih mudah. Ya, dia tidak kita pikir lagi. Pasal Pak Siwanto bagaimana caranya ke kantor pertanahan itu mengambil waktu kita semua. Sekarang tidak, kita permudah orang-orang yang ada di pertanahan datang ke sini. Ya, bahkan tadi kami sebutkan kita melalui pihak ketiga, kami berkontrak dengan pihak ketiga untuk melakukan foto udara. Ini dalam rangka mempermudah kita semua. Ya, jadi kalau sudah ada patok yang dipasang tadi itu sudah difoto, insya Allah semua bidang tanah kita teridentifikasi dengan baik. Gitu. Nah, kemudian lebih murah. Ya, tadi disebut, kenapa disebut lebih murah? Karena semua biaya yang terkait dengan pertanahan itu pertama gratis secara pembayaran, ya, dan semua biaya terkait dengan sebelum dibawa ke pertanahan itu kita biaya sendiri tapi tidak mahal, saya tidak mahal. Contoh, ya, terkait dengan pengukuran tanah kita diukur, kalau misalnya masih harus diukur, ya, karena kan misalnya foto udara itu sudah memungkinkan tidak diukur lagi. Yang penting patok tanah itu sudah teridentifikasi dengan baik. Yang kita cek merah tadi,
Melalui produk udara ini bisa diketahui luas tanah kita. Itu kemudahannya. Tetapi kalau misalnya batas tanah kita yang akan mungkin terlindung oleh pohon, patoknya ada di situ, ya tentu foto udara tidak bisa baca itu patok kalau di bawah pohon. Pasti petugas ukur datang lagi ke lapangan mengidentifikasi kembali bidang tanah itu biaya pengukuran tidak dibayar. Kalau selama ini kita mengurus sendiri, dipastikan membayar. Itu tadi disampaikan Ketua Pengadilan. Nah, kemudian ya kalau kita mengurus sendiri, ya, itu ada biaya panitia. Nah, biaya panitia A itu juga tidak dibayar, bisa dibayar oleh negara. Nah, termasuk ketika panitianya maupun jurukunnya ke lapangan, itu kan ada biasa kita keluarkan biaya transport terkait dengan itu. Ini tidak ada lagi. Nah, semua dibayar oleh negara sampai penerbitan sertifikat. Nah, tetapi sebelum kita daftarkan ke BPN atau melalui pihak kelurahan, ya tentu ada biaya di situ. Misalnya tadi patok, ini negara tidak tanggung patok, kita sendiri yang biaya patok itu. Ya, kita biaya sendiri. Ya, kalau patoknya patok besi, ya tentu kita ke toko bangunan beli besi, pasang patok itu ada biayanya. Yang biayanya ya harganya ada di toko bangunan, ya, bukan di BPN, bukan di kelurahan, ya. Itu biaya. Ya, kita gandakan dokumen kita, fotokopi, ya pertanahan tidak ada biaya fotokopi. Saya yakin di kelurahan juga tidak ada. Ya, kita biaya sendiri fotokopi itu ada biaya juga. Ya, tapi pasti sudah murah karena terkait dengan BPN tadi tidak ada pembayaran lagi. Nah, begitu juga misalnya ada materi yang masih harus kita siapkan, itu juga pasti kita beli. Nah, dan kalau kita hitung-hitung, ya mungkin 200.000 ke 250.000 itu sudah sangat besar untuk biaya itu. Ya, dibanding kita daftar sendiri ke BPN, pasti biayanya lebih mahal. Ya, dan tadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Ya, karena programnya yang percepatan. Tapi ini berlaku kita semua. Kalau lebih cepat kita mendaftar, lebih cepat kita menyiapkan, nah, tentu prosesnya juga lebih cepat. Karena ini prosesnya massal banyak, bisa saja itu bisa menghambat pekerjaan ini bila mana ada salah satu dari peserta itu yang sedikit lambat. Tentu akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi itu tadi boleh sampaikan Pak Camat, ya mohon kerjasama bagi kita semua, baik dari pemerintah, kelurahan, kemudian masyarakat, RT, RW, itu dimohon kerjasamanya. Itu yang disampaikan Pak Camat tadi, seperti itu. Karena ini kita mempercepat dalam rangka percepatan. Nah, kemudian ya, Jakarta lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Kemudian terkait dengan pendaftaran tanah bila mana itu terkait dengan sertifikat, tentu ya, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama terkait dengan subjeknya. Ya, yang dimaksud subjek adalah kita ini, orang-orangnya. Persiapkan diri kita sebagai peserta. Ya, dan apa yang berhubungan dengan subjek itu terkait dengan KTP, ya, kartu tanda penduduk. Masyarakat, tentu KTP yang sekarang ini KTP elektronik. Karena di kami sekarang ini kantor pertanahan ini sudah terhubung dengan akses-akses yang sifatnya elektronik. Jadi patut elektronik ini dibawa ke pertanahan itu tidak terbaca. Jadi kalau KTP elektronik tinggal display di kantor itu sudah terbaca dalam dokumen kita. Kalau dia KTP elektronik berarti dia sampai termasuk kartu keluarga, ya kakak, ini yang penting bagi kita semua untuk menghubungnya dengan subjek. Nah, kemudian terkait dengan objek, ya objek itu adalah tanah kita, ya, tanah-tanah kita, ya, yang mana yang kita miliki atau yang kita kuasai. Ya, terkait dengan objek ini, hal yang paling maju bagi kita adalah patok batas. Itu tadi. Ya, sudah harus dipasang patok-patok batas itu yang bisa diidentifikasi. Makanya yang perlu dicegah, ya, karena ini terkait dengan foto udara tadi. KPU dalam membaca itu adalah patok, karena semakin berkanan kita, pilihan juga lantas yang sudah dipasang.
yang tidak menguasai. Nah, akhirnya orang yang ada betul-betul betul yang masuk. Nah, ini yang tidak diharapkan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan alasan yang saya lagi alasan apa yang menghubungkan antara subjek kita sebagai pemilik maupun objek dalam tersebut, apa yang menghubungkan kita ke sana atau hubungan hukum apa ketika ini masuk alasan. Tentu alasan kita kalau misalnya itu sebuah surat keterangan, pernyataan, akta, dokumen, kwitansi dan lain-lain, itu yang menghubungkan kita dengan kata itu. Ini yang perlu dipersiapkan semua. Rasanya tidak susah. Itu tadi kan semua dipermudah. Tadi dipermudah. Kita sebenarnya cukup di rumah saja. Seperti corona dulu di rumah saja. Nanti pertengahan yang datang ke kelurahan dengan bermurah atau mendatangi rumah kita karena akan mengidentifikasi bidang tanah maupun subjeknya. Nah, kemudian yang sangat mengidentifikasi kita adalah kualitas bidang-bidang tanah yang ada di tempat kita atau di kelurahan Lembo ini. Kemungkinan di kita ini sudah ada tanah-tanah yang bersertifikat atau sudah sertifikat yang kita pegang. Tapi itu sifatnya sertifikat yang pernah terbit sudah lama. Nah, ini membuat DSL ini berarti sebagai tertib pertanahan. Kalau tadi mereka bukan pengadilan, kenapa sampai ada bidang tanah satu, bidang tanah dua sertifikatnya? Betul-betul inilah yang akan diperbaiki oleh pemerintah saat ini melalui kementerian kami di kantor pertanahan. Melalui TSL ini nantinya diharap tidak akan terjadi lagi seperti itu. Ada foto udara sudah diidentifikasi. Begitu ada yang bermuat di tempat itu tulisnya lagi karena sistem langsung akan menolak. Itu di kebun terong. Seperti itu sudah ada yang punya lokasi tersebut karena sudah teridentifikasi dengan baik, baik melalui pemetaan maupun sistem-sistem online yang sudah jalan selama ini. Kalau kasus seperti tadi bisa diyakini bahwa pasti dia adalah sertifikat lama yang ada hal-hal yang tidak kita ketahui, misalnya sertifikat itu disembunyikan. Kemudian kalau dokumen kami sama juga sebenarnya ya pemetaan yang dipakai dulu masih peta kertas ya, ada kertas satu lembar itu petanya kertas. Ini kualitasnya tidak bagus. Kalau kertasnya rusak ya itu bisa jadi tidak teridentifikasi dengan bidang tanah itu. Tapi kalau sekarang sudah online, peta itu tidak mungkin lagi hancur seperti dengan kertas. Langsung bisa diketahui siapa pemilik sebuah bidang tanah yang ada di kelurahan Lembo ini. Seperti itu. Atau ini yang umumnya juga, ini yang kita hindari, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh oknum-oknum baik dari BPN dan kelurahan maupun masyarakat. Yang sampai kita terbuka dan menyampaikan hal-hal terkait dengan bidang tanah kita secara jujur. Ini sangat penting. Kalau ada yang kita sembunyikan di situ pasti larinya ke masalah, larinya ke permasalahan, kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan itu yang sangat kita hindari. Tapi kalau semua data yang kita sampaikan secara benar, baik kalau kasusnya terbuka di tempat ini apa seperti yang begini. Apalagi yang disampaikan ke pengadilan tadi terkait warisan, betul sekali. Ini banyak di tempat lain. Mereka biasanya ini yang pernah terjadi, biasanya di satu bidang tanah karena ini terkait dengan warisan orang tua sudah meninggal. Misalnya 4 bersaudara. 4 bersaudara ini kebetulan ada yang satu merantau di Malaysia, merantau Kalimantan, Papua. Akhirnya yang tinggal di Parepare ini atau dekat-dekat 3 saja. Tapi karena ini penting sekali bagi mereka bersaudara ini mau sertifikat tanah ini, sertifikat tanah tersebut, akhirnya satu saudara itu tidak dimasukkan di dalam daftar warisan itu. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi kita. Tentu kalau dikawin itu muncul keterangan warisan ataupun apa-apa dan seterusnya yang hanya menyebut barang apa itu saja pilihan
proses itu. Ya, karena itu yang ada dokumennya yang ada. Tapi satu orang yang dia dimasukkan di dalam barisan tadi, nah ini di hari kemudian hari ini akan merepotkan bagi kita semua, karena pasti akan menemukan masalah. Itu salah satu contoh, dan mudah-mudahan tidak ada di tempat kita. Jadi mungkin ya tidak perlu banyak kami sampaikan. Kami berharap ada feedback baik bagi Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang penting bagi kita, bisa ke Pak Lurah, Pak Camat, dari PH, dari Ketua Pengadilan maupun dari kami sendiri. Pasal yang kami sampaikan, target sertifikat untuk TPSL 2023 ini kami tidak ada, sebenarnya cuma 567 bidang, dan itu sudah terpenuhi 567 bidang. Nah, kemana pendaftaran? Nah, kalau masih ada yang ingin mendaftarkan tanahnya, itu tetap kami terima, kami tetap identifikasi, karena 2024 tersisa 3 bulan lagi. Nah, makanya nanti tetap melalui pihak kelurahan didaftar segera bidang-bidang tanah kita yang akan disertifikatkan. Nanti kami masuk ke target di bulan Januari, tidak lama lagi, 2 bulan lagi. Nah, karena 567 itu rumahnya sudah terpenuhi semua, nah, sudah ada pendaftarnya. Tetapi kami tetap melalui bantuan Pak Lurah nanti identifikasi masyarakat kita yang akan mendaftarkan tanahnya. Dan satu lagi persyaratannya yaitu pendaftaran tanah pertama kali. Belum pernah disertifikatkan tanah tersebut, bukan tanah yang sudah pernah terdaftar. Misalnya surat sertifikat itu tidak masuk dalam program PPSL ini, atau bidang tanah yang mau dipecahkan atau mau dipisahkan tidak masuk. Yang ada tanah yang sama sekali belum bersertifikat, itu namanya pendaftaran pertama kali. Ini yang masuk di dalam sampai kemudian nanti PPSL kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari kami. Kami kembalikan ke itulah pemaparan materi terkait pendaftaran tanah lengkap tahun anggaran 2023. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 01 RW 5, saya Nur Eni. Kalau yang ini saya pertanyakan di sini Pak, masalah tanah yang mempunyai sertifikat tanah yang sudah dibeli, cuma mempunyai surat akta jual beli, sedangkan kepengurusannya orangnya ini mau urus yang di tempat dulu itu Pak sudah tidak, keluarganya sudah tidak ada. Bagaimana kelanjutan ini Pak? Terus pertanyaan yang kedua menyangkut masalah sertifikat ini di perumahan sudah mempunyai sertifikat semua, tetapi pada saat pemberian sertifikat ada yang di dalam sertifikat itu mengatakan pemakaian hak pakai, sedangkan berapa tahun digunakan, itu ada pemberitahuan kalau harus diurus masalah dari pemilikan. Sedangkan di kongres saya itu Pak, bahkan ada yang sampai sekarang belum mengurus karena dia tidak mengetahui kalau pemilikan sertifikat itu harus dijadikan hak milik. Cuma itu yang ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan PPSL Pak, kalau di wilayah saya khususnya RT 2 dan 10 sudah berselesai, sudah PPSL sudah memberikan, tapi
ada yang saya masukkan pada tahun 2019 sampai sekarang belum ada sertifikatnya. Pak, alasannya kemarin saya belum batas. Saya sudah bicara dengan Pak Aziz, belum yang kasih terus untuk liburan Pak. Ternyata yang sudah tertukar sudah keluar sertifikatnya kemarin, sedangkan yang sudah diurus belum sampai sekarang. Masalahnya di mana ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sosialisasi ini kami dari masyarakat ucapkan terima kasih karena memang ini yang kita butuhkan. Saya kira singkat saja bahwa di dalam pelaksanaan pemerintah ini namanya PTC yang mempercepat dan lebih canggih lagi. Mudah-mudahan sebentar berjalan tidak lagi berulang yang seperti ini yang sudah ditinggalkan. Ya, itu pertanyaan sudah tahu. Contoh menjanji pagi sore tidak datang. Cepatnya, ya, sekira itu. Nah, tadi disampaikan oleh BPN banyak hal. Namanya dalam pengukuran dan parpol itu diambil dari udara. Pertanyaan saya Pak, berapa senti dari perpanjangan parpol dari tanah itu sehingga bisa nanti apabila ini jangan sampai masyarakat memasang bahwa yang seperti biasa serata tanah padahal tidak koreksi. Jadi harus yang pertama, yang kedua, di dalam pengukuran ini Pak, itu tadi Bapak juga menjelaskan tentang syarat-syaratnya. Yang kami pertanyakan adalah lagi mengucapkan bahwa alasan sudah diajukan tetapi pelaksanaan pengukuran tidak dilaksanakan. Nah, bagaimana itu? Nah, itu ada tadi. Dan kami selaku ketua RW mendapatkan juga seperti itu di lapangan, Pak. Bersama dengan teman-teman dari BPN. Nah, ini juga ditunggu-tunggu kapan mengukur, tidak ada juga penyampaian, tidak penyelesaian sampai waktu. Nah, ini juga meresahkan masyarakat supaya ini tadi itu yang dilakukan. Mudah-mudahan kecepatan ini berlangsung, tapi keterlambatan diroba. Ya, yang ketiga, di Lomboye masih banyak tanah. Nah, tentu oleh BPN mohon nantinya katakanlah masyarakat memohon supaya dilaksanakan cepat sesuai dengan rekomendasi dari kelurahan. Yang terakhir Pak, apa yang dikatakan dari Polres tadi itu tentu saya sama yang saya mau sampaikan. Karena saya juga tinggal di BPN di Marama. Di Marama BPN itu sudah tahu arahan di sana masih banyak yang tidak punya sertifikat. Ini tolong bagaimana walaupun ini beda dengan sosialisasi ini, tapi mungkin ada jalan keluarnya yang kami dapatkan untuk kami sampaikan ke masyarakat. Karena saya di sana, mohon maaf Pak, saya selaku ketua RW di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu Pak, ini ada di pertanyaan masyarakat yang di tanah yang bermiringan tapi punya PBB tidak bisa diukur. Nah, bagaimana? Ini ada titipan nih Pak. Terima kasih.
seperti apa caranya kita berkaitan. Ini pertama berbeda yang mempunyai sertifikat dan SPP sudah ada, tetapi penjual sudah meninggal. Gitu. Oh, bermain sertifikat. Sertifikat tidak ada. Jadi nanti diidentifikasi lagi akte jual belinya, apa betul-betul tidak ada sertifikat di situ, atau seperti apa. Dan soalnya walaupun sudah meninggal itu masih bisa berurusannya ahli waris, karena kita yakin pasti ahli warisnya ada. Dan ahli warisnya mudah-mudahan juga mengakui dokumen yang berbeda itu orang tua dulu pernah membuat. Nanti penyelesaiannya ya nanti kita berhubungan dengan pihak ahli waris, kemudian kita perbarui dokumen kita dengan ahli waris seperti itu. Nah, kalau misalnya pasti dibuatkan dokumen lagi alasan yang kira-kira alasan apa yang bisa kita dapatkan dari ahli waris itu kita gunakan. Jadi kita akan bisa pendekatan kita berpihak ahli waris itu. Dan mereka ini kan orang tua sudah menjual ya, mungkin tidak tahu atau masih kecil waktu itu ya belum